Imperialism is not yet dead. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No, imperialism is not yet dead. It is dying. Patria o muerte. Rodina en smert. Venceremos. Pada pertengahan abad ke-20, dunia berada di bawah bayang-bayang perang besar yang tak pernah benar-benar pecah, namun selalu mengintai, Perang Dingin. Dua kekuatan raksasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, berhadapan bukan hanya dengan senjata nuklir, tetapi dengan ideologi, pengaruh, dan aliansi global. Di tengah pusaran itu, muncul tiga tokoh yang bukan sekadar pemimpin negara, melainkan simbol perlawanan terhadap imperialisme. Di Asia, berdiri Soekarno, Presiden pertama Indonesia, orator revolusi, penggagas dunia ketiga. Di Eropa Timur, tampil Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet yang berani melawan Barat sekaligus mendobrak dogma Stalinisme. Dan di Karibia, bangkit Fidel Castro, pemimpin revolusi Kuba yang menantang Amerika Serikat hanya 150 km dari Florida. Mereka berbeda latar, budaya, dan jalan hidup. Namun disatukan oleh satu hal, perlawanan terhadap dominasi Barat dan keyakinan bahwa dunia harus berdiri seimbang. Inilah kisah persahabatan politik, ideologis, dan personal antara tiga tokoh yang pernah mengguncang tatanan dunia. Soekarno bukan hanya Presiden Indonesia. Ia adalah ikon revolusi global. Sejak kemerdekaan Indonesia 1945, Soekarno melihat bahwa penjajahan tidak benar-benar berakhir. Imperialisme hanya berganti wajah, dari kolonialisme klasik menjadi neokolonialisme. Bagi Soekarno, dunia tidak boleh hanya terbagi menjadi blok Barat dan blok Timur. Ia menawarkan jalan ketiga, non-blok, dunia ketiga, bangsa-bangsa yang merdeka secara politik dan ekonomi. Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung menjadi panggung Soekarno sebagai pemimpin moral dunia pasca kolonial. Di sanalah benih persahabatannya dengan Uni Soviet dan Kuba mulai tumbuh. Soekarno bukan komunis. Namun ia bersahabat dengan negara komunis. Bagi Soekarno, musuh utama bukan ideologi tertentu, melainkan imperialisme dan kapitalisme rakus. Inilah yang membuatnya dihormati oleh Nikita Khrushchev dan Fidel Castro. Nikita Khrushchev naik ke puncak kekuasaan Uni Soviet setelah kematian Stalin. Ia berbeda dari pendahulunya. Khrushchev lebih ekspresif, lebih emosional, lebih berani tampil di panggung dunia. Ia percaya bahwa revolusi global tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia di bawah Soekarno adalah mitra strategis. Uni Soviet membangun Stadion Gelora Bung Karno, memberi bantuan militer, menyuplai pesawat tempur dan kapal perang, mendukung Indonesia dalam konflik Irian Barat. Hubungan Soekarno-Khrushchev bukan sekadar diplomatik, mereka saling memanggil dengan penuh kehangatan. Soekarno memandang Khrushchev sebagai pemimpin besar revolusi sosialis. Sementara Khrushchev melihat Soekarno sebagai pemimpin karismatik dunia ketiga. Голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше. Ketika Fidel Castro menggulingkan Batista pada 1959, dunia terkejut. Kuba, negara kecil di Karibia,
berani menantang Amerika Serikat. Fidel Castro adalah revolusioner, anti-imperialis, nasionalis radikal. Soekarno langsung melihat Fidel sebagai saudara seperjuangan. Indonesia dan Kuba memiliki kesamaan, sama-sama bekas jajahan. Sama-sama melawan dominasi Barat. Sama-sama mencari jalan sendiri. Soekarno dan Fidel bertemu dalam berbagai forum internasional. Keduanya saling menghormati sebagai pemimpin revolusi sejati. Sementara bagi Khrushchev, Fidel Castro adalah benteng sosialisme di belahan Barat. Sebagai sekutu paling berani melawan AS. Dari sinilah terbentuk segitiga persahabatan politik, Jakarta, Moskow, dan Havana. Entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno. Persahabatan mereka mencapai puncaknya pada awal 1960-an. Soekarno menggagas poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan Hanau. Mendekat ke Uni Soviet dan Kuba. Menjadi tuan rumah Ganevo dan Forum Anti-Barat. Khrushchev mendukung Indonesia dan Kuba secara politik. Menantang Amerika dalam Forum PBB. Terlibat dalam krisis misil Kuba. Fidel Castro menjadi simbol perlawanan terhadap Amerika. Berdiri teguh meski diembargo. Mendukung gerakan pembebasan nasional. Mereka percaya, dunia tidak boleh dikuasai satu kekuatan saja. Namun persahabatan ini juga menakutkan Barat. CIA memantau Soekarno. Amerika mencoba menggulingkan Castro. Dan Uni Soviet berada di bawah tekanan nuklir. Sejarah tidak selalu berpihak pada persahabatan. Khrushchev digulingkan pada tahun 1964. Soekarno dijatuhkan tahun 1965. Indonesia berbalik arah ke barat. Kuba tetap bertahan, namun terisolasi. Soekarno wafat dalam kesepian. Khrushchev hidup tanpa kekuasaan. Fidel Castro menjadi satu-satunya yang bertahan paling lama. Namun meski rezim berganti, jejak persahabatan mereka tetap hidup. Persahabatan Soekarno, Nikita Khrushchev, dan Fidel Castro bukan kisah romantis biasa. Ini adalah persahabatan ideologis, lahir dari zaman yang keras dan penuh pertaruhan. Mereka pernah bermimpi, dunia tanpa penjajahan. Dunia yang setara. Dunia yang tidak dikendalikan satu kekuatan. Mimpi itu mungkin belum sepenuhnya terwujud. Namun warisan mereka masih terasa hingga hari ini. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang berani melawan arus zaman. Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a new, a better world.